di situ selalu mengingatkan kepada teman-teman juga, kepada keluarga saya katakan, kalau kita tidak berjalan di dalam sebuah kebenaran dan kemudian mempunyai hubungan sama Tuhan yang intim setiap hari, kita hanya sekedar hanya agamawi saja, siapapun bisa jatuh, saya pun bisa jatuh. Jadi kita harus paham bahwa kekristenan itu bukan sekedar hanya reformasi tata ibadah. Karena kalau kita bicara agama, kita bicara soal reformasi tata ibadah. Tata ibadah beda-beda soalnya. Beda-beda tata ibadah. Nanti ketika itu yang kita fokuskan, saya nggak katakan itu salah. Lama-lama kita sembah tata ibadahnya. Kalau kita sembah tata ibadah itu berarti kita berpikir bahwa kalau saya udah kelar, udah selesai sama ibadah di dalam gereja, berarti sudah selesai ibadah saya. Dan akhirnya kita tidak menghidupi kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Bahkan saya mengingatkan teman-teman hamba Tuhan saya, dan bahkan saya bertanya kepada mereka, kamu punya kehidupan doa gak? Dan akhirnya banyak yang mengaku, tidak. Bahkan semua firman yang saya bahas itu, ini saya ngomong jujur sama teman-teman yang dekat sama saya. Saya udah jadi rutinitas karena saya udah hafal. Terus kamu gak punya kehidupan doa? Ya, up and down lah. Ingat loh, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dia katakan begini, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sampai 2 kali loh. Begitu mereka tertidur kan, mereka ketiduran, dibangunin lagi, dikasih tahu lagi hal yang sama, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena perubahan pasti kita hadapi, udah pasti begitu. Dan harusnya perubahan itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita udah berjangkar di dalam Tuhan. Mau berubah apapun juga, Tuhan saya gak pernah berubah tuh. Jangkar kita kepada Tuhan yang gak pernah berubah. Jadi harusnya kan kita mengerti dan mempunyai pemahaman seperti itu. Ya. Nah, kalau masuk ke dalam pengenalan sama Tuhan, yang terjadi adalah transformasi karakter. Nah, di dalam agama itu banyaklah ada denominasi. Kalau kita bicara agama Kristen kan ada denominasi, sinode, tata ibadah, organisasi dan lain sebagainya. Itu semuanya sangat baik dibuat untuk mengakomodasi jemaat Tuhan. Tapi itu jangan disembah, itu sarana soalnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah ketika tata ibadah disembah, nanti tata ibadah yang tepuk tangan mencibir tata ibadah yang tidak tepuk tangan. Wah, kering tuh gereja katanya. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir kita yang tepuk tangan, gak menghormati hadirat Tuhan. Gila aja, kita tepuk tangan gak menghormati hadirat Tuhan, katanya begitu. Tapi kan semuanya jadi begitu akhirnya. Saling mencibir dan lain sebagainya. 24 tahun saya pelayanan mimbar. Saya banyak melihat hal-hal lucu lah terjadi di atas ini. Bloopers lah gitu ya. Saya ingat 2 yang bagi saya paling lucu lah. Dan saya kasihan juga. Apalagi sama worship leadernya. Itu yang saya katakan, reformasi tata ibadah. Jadi ketika ada yang salah, mereka meeting lagi, lain kali jangan gini ya ngomongnya gini. Reformasi tata, semuanya dibuat baik kok untuk jemaat. Satu hari seorang worship leader maju ke depan bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan kami semangat memuji Tuhan. Amin. Jemaatnya semuanya teriak. Itu sebabnya Tuhan kami gak mau malu-malu datang ke hadirat Tuhan. Pada hari ini Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Aduh saya kasihan banget sama dia. Maksudnya benar atau enggak? Cuman katanya salah aja. Pas dia ngomong tiba-tiba di belakang ada yang teriak, jangan Tuhan aku belum nikah Tuhan gitu. Saya kasihan banget sama dia. Sepanjang ibadah udah gak bisa pimpin dengan baik dan benar. Karena dia tahu dia ngomong salah. Padahal maksudnya benar. Ada lagi seorang gembala sidang habis selesai di luar kota ya. Habis selesai dia yang doa syafaat dan sekalian doa berkat. Jadi biasanya kalau di doa syafaat dia doain saya gitu kan. Tuhan terima kasih udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya. Harusnya kan istri dan anak-anaknya kan. Istri dan anak-anak ini kebalik. Istri-istri dan anaknya. Terus dia diam sebentar. Oh Tuhan maksud saya istri dan anak-anaknya. Ketemu sama orang sama seperti saya yang suka bercanda. Habis selesai, Pak emangnya saya Salomo istri banyak. Sorry ya Pak, sorry. Ngerti ya maksudnya ya? Itu reformasi tata ibadah. Habis itu kan meeting lagi. Ini SOP-nya begini. Kalau praise and worship harus gini, terus gini dan lain sebagainya. Gitu kan. Jadi
masuk ke dalam pengenalan sama Kristus. Makanya dikatakan kalau kamu gak mau tersesat dan kehilangan pegangan yang teguh, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan sama Tuhan. Itu firman Tuhan. Gitu ya. Oke. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan katakan begini. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini bicara soal musim. Bicara soal musim. Kenapa? Memang ada perubahan selalu di dalam musim-musim kehidupan. Saya selalu mengingatkan jemaat karena gini, di dalam musim pandemi ini ada 3 hal yang sering kali diutarakan dan menjadi kesedihan dan itu normal. Cuman saya mau meluruskan aja. 3 hal ini adalah yang diutarakan sama orang-orang karena mereka merasa kehilangan. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Yang kedua, kehilangan income. Yang ketiga, kehilangan orang yang kita kasihi karena meninggal karena COVID. Saya sudah ada 8 orang yang saya kenal dan bahkan 3-nya teman dekat saya meninggal. 1 tetangga saya, 1-nya guru anak saya yang sangat saya kasihi karena dia banyak sekali membantu anak saya. Sedih saya. Nah, tapi firman Tuhan selalu mengatakan begini dan mengajarkan kita di dalam prinsip kerajaan. Kita kan gak punya apa-apa. Kita kan datang gak bawa baju, pulang gak pakai baju juga, ntar dimandiin jenazahnya. Kita gak punya apa-apa loh. Jadi semua yang melekat sama kita adalah milik surga. Mazmur 24 ayat 1, itu ayatnya. Apapun yang ada di bawah langit adalah the property of the kingdom. Karena kita gak punya apa-apa, berarti kita gak bisa kehilangan. Tapi saya kehilangan pekerjaan Pak, bukan. Kamu lagi berganti musim. Karena di posisimu yang lama itu Tuhan lagi mau kasih orang yang baru di sana. Kamu lagi mau sebentar lagi dipersiapkan hal yang lebih indah sama Tuhan. Kamu gak bisa kehilangan. Karena kamu sedang di dalam pengelolaan, kamu lagi ngelola kok apa yang dia punya. Lagi digantikan musim aja. Saya kehilangan income Pak, gak bisa kehilangan income. Kok gitu Pak? Gak bisa, sumbernya gak pernah kehilangan kok. Sumbernya adalah Tuhan. Pekerjaan dan usahamu adalah pipa yang Tuhan salurkan. Kalau pipanya ditutup, Tuhan akan buka pipa yang lain, bahkan sumur yang airnya membual-bual. Jadi tenang aja, karena sumbernya gak pernah goyah. Sumbernya gak pernah berubah. Oh, kita bisa belajar tentang hal itu ketika Ishak dibawa ke tanah Gerar, tanah asing. Seperti kita, masuk ke dalam musim yang asing. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu jangan meneruskan perjalananmu, kamu tinggal di sini. Tanah yang asing. Bahkan ketika dia mau menggali dengan anak buahnya, sumur-sumur yang pernah dibuat sama ayahnya, udah gak ada, udah ditutup sama orang Filistin. Tapi ternyata Tuhan membukakan sumur-sumur yang baru yang airnya membual-bual. Sumbernya gak pernah goyah. Saya kehilangan orang yang saya kasihi. Di Tesalonika dikatakan begini, janganlah kamu berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena orang yang meninggal di dalam aku, satu kelak kali kamu akan bertemu kembali. Kita gak akan pernah bisa kehilangan. Kalau kita warga kerajaan surga. Itu Tuhan kita. Itu merdeka, makanya kebenaran memerdekakan. Makin ngerti kebenaran, makin merdeka hatinya. Ada 5 poin saja saya mau bagikan di dalam semua perubahan kehidupan ini. Yang pertama adalah Tuhan kita adalah pakarnya untuk memakai semua perubahan dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ada sebuah kalimat di Roma 8 ayat 28 yang patut kita hargai dan patut kita mengerti. Itu berbunyi begini. Roma 8 ayat 28. Udah sering sekali mungkin kita baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam, nah ini dia, segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya all. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu berarti termasuk masa lalu saya, termasuk keputusan saya yang salah, termasuk kecurangan orang kepada saya, termasuk mungkin saya pernah pahit dan sakit hati. Semua itu dirangkaikan sama Tuhan kalau kita mau berserah kepada Dia, menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Siapa yang suka coklat chip cookies? Gak banyak ya. Saya ini pemakan coklat gini-gini. Suka banget, coklat chip cookies. Di Jakarta dulu ada Mrs. Fields ya namanya ya. Udah gak ada ya, udah gak ada ya. Saya langsung lihat sama orang-orang yang suka coklat chip. Gak ngerti Bu, yang ini. Famous Amos ya Bu ya, tahu ya Bu ya. Famous Amos masih ada ya.
Bagi saya chocolate chip cookies yang paling enak adalah buatan istri saya. Jadi gini, caranya gini. Dia suka baking, tapi dia nggak jualan. Dia suka baking. Terus satu hari saya bilang gini, sayang, ini kalau buat kayak begini, cemplang rasanya, tepung semua rasanya. Kamu harus buat, ketika saya gigit, itu coklatnya lumer di semua sudut mulut saya. Gimana caranya tuh? Oh dia trial and error lah pokoknya. Satu hari dia menemukan resepnya. Kalau nggak salah ya, saya kasih ini resepnya nih. 200 gram tepung, 500 gram chocolate chip cookiesnya. Double. Jadi pas udah jadi tuh, itu chocolate chipnya di mana-mana gitu. Terus kan saya suka peanut butter. Saya bilang kamu kasih peanut butter di dalamnya gitu. Dikasih lagi jadi rich banget gitu. Saya jadi pengen makan chocolate chip cookies. Tahu nggak? Itu kira-kira akhir tahun lalu. Iyalah, Oktober November lah. Jadi akhir itu. Aduh, itu ya. Kalau dia udah masukin di oven, terus keluar tuh kan panas-panas tuh kan ya. Biasanya tuh kalau udah siang-siang gitu, biasanya kita kalau pagi olahraga dulu sama istri saya, terus kita pulang dia baking kan. Habis saya makan siang itu jadi dessertnya saya tuh. Dia bilang, sayang udah jadi sayang gitu. Panas. Saya ambil, saya punya mesin kopi saya suka kopi espresso, buat yang paling pahit. Makan sama gituan sambil nonton Netflix. Nonton yang bagus Netflix, ada yang bagus, jangan nonton Netflix dosa Pak, nggak ngawur aja. Saya nonton Netflix ya sambil makan chocolate chip cookies sambil minum kopi. Di saat-saat itu, kalau ada yang telepon jangan harap saya angkat. Itu saya lagi berjumpa sama Abraham, lagi lihat Petrus. Saya masuk ruang maha suci itu saat itu. Wah dahsyat banget, dahsyatnya luar biasa. Pada pengen kan? Ntar kalau misalnya pengen mampir, saya nggak jauh ke rumah saya Cempaka Putih, mampir aja. Kalau nggak mau mampir ke dalam juga nggak apa-apa, klaksonnya ntar saya kasih satu. Drive thru, boleh lewat. Kecuali kalau udah tinggal satu saya nggak bagi. Biasanya kalau udah tinggal 3, saya warning, sayang tinggal 3, siap, ntar dibuatin lagi. Karena tiap hari makan satu. Akhirnya teman-teman saya ketagihan ke rumah. Kayak kemarin tuh, pada ke rumah. Gap, buatin coklat chip cookies ya. Iya, dibuatin satu loyang besar, ludes. Bawa pulang boleh nggak? Saya bilang gini, sisain gua lagi. Saking enaknya. Nah, waktu dia lagi buat, itu kan di atas meja ada tepung, ada gula, ada coklatnya, pahit lagi coklat yang dark coklat. Kadang-kadang kalau buat kue ada soda kue di situ. Ada nggak orang ngomong gini, daripada lo ribet-ribet buat, udah gue makannya satu-satu, ntar juga nyampur sendiri di sini sama aja. Nggak ada kan? Kita kan harus menikmati di mulut supaya enak. Coba makan tepung sendiri-sendiri, mana enak? Masukin tuh soda kue, essence vanilla pahit. Itulah Tuhan. Walaupun ada yang nggak enak, dikumpulin sama dia, dibuat racikan yang pas, dipanggang sama dia, disuguhkan kepada kita. Ini loh rencana aku yang agung. Ini loh jadi nikmat bagi kamu. Ini loh jadi indah bagi kamu. Itu Tuhan. Makanya mau ada terjadi perubahan apapun dalam hidup ini, bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan begini. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini bicara soal Yusuf. Yusuf dibuang, ditolak, dijual sama kakaknya, difitnah, dipenjara. Bahkan ketika dipenjara Tuhan mempertemukan di dalam kairosnya Tuhan, memang selalu Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat. Ketemu sama juru minum, sama juru roti. Dan ditafsirkan mimpi mereka. Itu cikal bakal dia sebenarnya akhirnya jadi pemimpin di Mesir. Sebelum mereka keluar dia bilang gini, ingat gue ya, ingat gue. 2 tahun dilupain. Sampai raja akhirnya mimpi dan akhirnya
Dia katakan, si juru minumnya katakan, iya, aku ingat. Setelah 2 tahun loh. Ada orang yang dulu dipenjara sama saya. Dalam waktu sekejap, dia dikeluarkan, dia tafsirkan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dia menyelamatkan bangsa Mesir, dia menyelamatkan bangsa Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan keluarganya. Firman Tuhan selalu menggunakan kata ini, setelah genap waktunya, maka terjadi. Tuhan gak pernah telat, Tuhan gak pernah lebih cepat, Tuhan selalu on time. Gitu loh. Jadi waktunya dia genap, di dalam kairosnya dia terjadi perkara besar. Dia mempertemukan dengan kesempatan yang tepat dan orang yang tepat, selalu gitu di dalam Tuhan. Itulah Tuhan, dia pakarnya untuk membawa semua kebaikan bagi kita. Yang kedua, Roma 8 ayat 29 mengatakan, perubahan itu selalu Tuhan mau kita menjadi serupa seperti dia. Selalu gitu ujung-ujungnya. Makanya kalau terjadi ada perubahan apapun dalam hidup ini, ada pergumulan hidup, selalu bilang gini, punyalah attitude seperti begini, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau aku berubah, gitu. Masalahnya urusan Tuhan, akunya harus bagaimana Tuhan sekarang. Itu baru namanya mental anak kerajaan. Itu urusan Tuhan masalahnya. Tuhan, di dalam proses ini, aku punya kesempatan untuk aku berubah. Itulah makanya Paulus katakan begini, aku bermegah di depan kesengsaraan. Karena ini adalah kesempatan di mana aku belajar tekun. Ketika aku belajar tekun, lahirlah 2 buah. Pertama adalah tahan uji, bahasa Inggrisnya karakter. Yang kedua adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Pengharapan tidak pernah mengecewakan, kenapa? Karena orangnya udah berubah dulu. Dia udah belajar tekun dulu. Dia udah belajar endurance, bahasa Inggrisnya. Itu baru mental anak kerajaan. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Coba lihat Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Malaiki pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan begini. Sekarang enak ya, udah ada digital, coba. Dulu waktu masih buka-buka Alkitab, Malaiki bingung orang, Malaiki mana ya? Saya pernah ibadah pagi-pagi dulu ya. Malaiki di perjanjian baru, amin, semuanya amin gitu. Masih ibadah jam 6 pagi itu saya gak pernah lupa. Belum pada bangun. Oh iya, maaf Pak. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ada seorang ibu yang baca ayat ini, dan dia tanya sama tukang perak, 3 pertanyaan. Pak, waktu Bapak lagi memurnikan perak, Bapak emang taruh di mana peraknya? Di api lah. Terus Roh Kudus bicara sama dia, ketika engkau sedang diproses, mengalami perubahan-perubahan, rasanya seperti dibakar ya. Iya Tuhan, terima kasih, emang gak enak banget Tuhan. Pertanyaan kedua, Pak, waktu lagi dibakar tuh Bapak di mana posisinya? Oh lah, saya gak kemana-mana, saya pegangin pakai tongkat yang panjang. Roh Kudus bicara lagi, ketika engkau sedang menghadapi proses demi proses, aku juga gak kemana-mana, aku di situ. Pegangin dirimu. Pertanyaan ketiga, Pak, kapan Bapak taunya pemurnian itu selesai? Oh gampang, ketika saya bisa bercermin di perak itu, saya bisa lihat diri saya sendiri, selesai pemurniannya. Roh Kudus bicara lagi sama dia, ketika aku memandang dirimu, seolah-olah seperti aku bercermin, aku melihat karakter Kristus di dalammu. Selesai prosesnya. Naik dimensinya, naik tanggung jawabnya. Jadi kalau lagi diproses, lagi menghadapi perubahan, selalu katakan, Tuhan, apa lagi yang harus diubahkan supaya aku makin serupa seperti Kristus. Dan aku bangga Tuhan, ketika Engkau memandang diriku dan Engkau mengatakan, wow, seperti aku bercermin, aku melihat diriku di dalam dirimu. Selesai prosesnya. Dijadikan makin serupa seperti Tuhan. Makanya itu kesempatan. Makanya Paulus berbicara dari angle yang berbeda. Kalau aku menghadapi kesulitan, kesengsaraan hidup, itu kesempatan bagi aku. Untuk aku bertumbuh di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Makanya anak-anak Tuhan mentalnya beda harusnya. Takut normal loh. Ketakutan itu gak normal bagi anak Tuhan. Semua kita akan ngalami takut. Namanya juga ada emosinya kan, ada perasaan. Ketakutan itu gak normal bagi anak Tuhan.
Makanya berjalan di dalam kebenaran firman. Dan ingat, firman itu seperti pelita. Kita gak pernah dikasih lampu sorot sama Tuhan. Gak pernah dikasih tahu firman adalah lampu sorot. Enggak, karena seringkali kita gak bisa lihat ujungnya kok. Tapi adalah pelita untuk hari demi hari. Cukup kok bagi Tuhan. Bagi saya cukup berjalan sama Tuhan saya. Walaupun pelitanya cuma kasih sorot langkah demi langkah. Daripada saya dikasih lampu sorot berjalan sendirian. Makanya dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkahku, bukan lampu sorot. Seringkali kita pengen lampu sorotnya supaya lihat ujungnya, Tuhan gak kasih lihat. Jalan aja sama saya, nyantai aja, saya udah tahu kok ujungnya seperti apa. Kamu jalan sama saya kan? Beres. Makin serupa seperti dia. Kalau dikasih lampu sorot gak makin serupa. Mengandalkan kekuatan sendiri sampai di ujung kita bilang, kita bermegah akhirnya. Tuh kan gue bisa lewatin semuanya. Kalau pakai lampu, kalau dikasih sama Tuhan pelita, setelah sampai ujung kita bilang gini, aku gak bisa sebenarnya. Tapi aku berjalan sama Tuhan. Dan biasanya sering kali Tuhan bilang gini setelah sampai ujung, coba kamu lihat ke belakang. Kita akan terkaget-kaget, kok bisa ya Tuhan? Dia akan ingatkan lagi, kan sama saya jalannya. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 7. Semua perubahan adalah ujian daripada karakter dan iman kita. Selalu begitu. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan dengan jelas bahwa kita ini lebih murni daripada emas. Saya punya salah satu sahabat saya, dia adalah konsultan tambang emas top 5 di Indonesia. Jadi kalau ada tambang emas mau cari konsultan, salah satunya dia. Jadi dia udah pakarnya dalam tambang emas. Dia selalu katakan kepada saya gini, dia berkali-kali juga ngajakin saya ke tambang emas, cuman saya gak pernah ada waktu lah. Cuman dia selalu kasih tahu prosesnya. Ujung-ujungnya dia bilang gini, selalu dapatnya 99,99, gak pernah 100%. Makanya Tuhan katakan, engkau akan dimurnikan lebih daripada emas yang fana. Supaya kemuliaanku dinyatakan. Itu sama seperti ketika kita membeli sebuah produk. Ya, produk handphone gitu, dikasih buku manualnya. Di ujung buku manual itu selalu dibilang begini kan. Kalau terjadi apa-apa, bawa ke authorized dealer. Dealer yang terotorisasi untuk dibetulin. Dan kami jamin dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita pikir-pikir, mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan kita sebenarnya. Mereka lakukan itu untuk kepentingan merek mereka. Supaya ketika barangnya bagus, kita akan bicara sama orang lain. Gue dijamin loh, bagus nih. Orang lain akan beli, oh ya, after salesnya luar biasa. Pada beli semuanya. Banyak orang tidak mengerti good news, tidak tahu tentang kabar kebenaran. Kabar baik itu, kan dikatakan kabar baik bagi semua bangsa kan. Karena ulahnya orang Kristen. Jadi orang-orang gak tertarik sama Yesus akhirnya. Bukan di sini ya. Kalau di sini dilihat pastinya semua orang tertarik sama Yesus. Kita ambasador loh. Kita kayak brand ambasador loh. Bahkan di bahasa Inggris di dalam 2 Korintus dikatakan you are the ambassador of Christ. Kamu adalah duta besar kerajaan surga. Berarti dimanapun saya berada, saya sedang mempertontonkan kerajaan surga. Harusnya begitu. Makanya saya selalu katakan ibadah gak boleh stop. Di mana-mana kita sedang beribadah. Hal kecil, nggak usah mikir-mikir. Banyak orang mikir misi sana, nggak usah mikir itu dulu deh. Yes, kalau bisa lakukan bagus. Dari hal kecil deh. Ketika satpam bukain pintu di mall, nggak ada orang nyapa dia. Pernah kita bilang gini sama lihat matanya, makasih ya mas. Sampai kadang-kadang dia kaget sama saya. Iya pak. Nggak pernah disapa soalnya, nggak tahu dia antara kaget atau dia takutan lihat saya. Iya pak. Di toilet coba, kan ada petugasnya selalu. Pernah gak kita stop bilang gini, mas terima kasih ya, toiletnya bersih banget, mas kerjanya bagus banget. Stop, gak sampai 3 menit mungkin tanya namanya, mas udah lama kerja di sini? Saya pernah begitu, sampai dia mukanya raut, mukanya berubah, gak ada yang pernah ngajak ngobrol. Firman Tuhan katakan kalau engkau berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kepadamu, engkau akan dibuat bahagia. Itu, the brand ambassador of the kingdom of God. Ambasadornya kerajaan surga. Makanya ketika kita dibuat makin serupa dan kita makin serupa dan makin serupa,
Itu untuk kepentingan kemuliaan Tuhan kok. Anak kecil ketika dikasih baju bagus, dipuji sama orang, yang bangga orang tuanya bukan anaknya. Aduh cantik banget, aduh bajunya bagus deh. Orang tuanya yang bawa kan bangga, ya, gue yang kasih ya. Dan yang muji juga tahu orang tuanya yang ngasih. Orang tuanya yang dandanin, anaknya kan mungkin dandan sendiri. Anak itu sedang mempertontonkan kemuliaan orang tuanya. Sama seperti kita. Makanya jangan malu-maluin. Dimanapun kita berada, kita sedang mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Makanya sedang diuji selalu. Satu hari saya pernah ada di sebuah pesawat Boeing 777. Saya ini kalau bicara soal aviasi, saya suka dunia aviation ya. Jadi saya paham lah, saya punya teman pilot banyak. Ada pilot nggak di sini? Nggak ada ya? Saya satu hari naik Boeing 777. Boeing 777 itu konfigurasinya 343, jadi pesawat yang sangat besar. Pesawat kalau sudah besar dan masih goyang karena turbulensi, itu berarti turbulensi besar banget. Dan cukup besar lah pokoknya. Saat itu saya sama anak saya lagi di paling belakang duduknya. Kami lagi on the way ke Vancouver. Saya sama anak saya yang perempuan, istri saya sama anak saya yang kecil udah di sana, kita lagi nyusul. Ketika malam hari, saya lihat itu sayap pesawat 777 Boeing udah begini-begini, saya bilang, aduh ini berat nih turbulensinya. Tapi memang di zaman modern ini tidak ada satupun pesawat yang jatuh gara-gara turbulensi. Karena memang sudah didesain untuk itu. Kecuali ada kesalahan pilot atau kesalahan mesin. Tapi karena turbulensi nggak pernah. Walaupun dia goyang. Oh goyangnya bener-bener goyang. Anak saya yang biasa terbang sama saya dan biasanya juga nggak apa-apa, itu sampai meluk saya. Waktu itu anak perempuan saya. Dia sampai tanya, Dad what's going on? Gitu. Dia bilang nggak apa-apa sayang, udah tidur aja gitu. Karena goyang banget, goyang banget. Di sebelah saya ada dua anak kecil, perempuan juga, tapi lebih kecil dari anak saya waktu itu. Pegangan tangan papanya, dan bagi mereka nggak nyadar bahwa itu sesuatu yang mungkin mengerikan bagi banyak orang. Bagi mereka mungkin seperti ayunan, karena pesawatnya goyang-goyang. Jadi dua-duanya pegang tangan papanya dan dua-duanya begini, gitu-gitu. Saya waktu lihat itu saya dalam hati gini, wow, memang semuanya di dalam sini ya. Kita semuanya cemas, dia enggak. Dan ketika turbulensinya stop, saya lega dong. Dua anak ini gini, ya kenapa stop? Ya elah, apa stop? Ngeri kali. Karena dia suka. Kenapa dia suka? Karena dia ada papanya. Mau digoyang-goyang kita seperti dua anak itu. Lu mau ngapain? Lo gak akan buat gue takut, gituin aja. Yang keempat, perubahan selalu mengajarkan prioritas. Coba lihat ini, Kisah Rasul 23 ayat 11. Perubahan mengajarkan prioritas. Kisah Rasul 23 ayat 11 mengatakan begini. Ini Tuhan lagi kasih tahu sama Paulus. Tuhan menghampirinya dan berkata, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau sedang dengan berani telah bersaksi tentang aku dan di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Ini sebuah petunjuk dan Tuhan lagi kasih tahu sama Paulus, kamu akan pergi ke Roma. Nah, ini dia nih. Ini ada kaitannya sama nanti setelah ini ayat yang terakhir ya. Tuhan kalau kasih tahu sesuatu, kita pasti sampai ke situ. Mau itu jalannya jelek, mau jalannya nggak bagus, tapi itu jalan yang benar. Di dalam kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Itu aja. Itu prinsipnya. Ya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya bukan kebaikannya. Walaupun jalannya nggak baik, tapi itu jalannya kebenaran, itu sudah disuruh sama Tuhan, pasti nyampe ke tujuannya. Itu selalu begitu prinsipnya ya. Nah, udah disuruh nih Paulus, dapat pesan, oke bos, dia paham. Nah, jalan ke sananya nggak enak. Waktu dia akhirnya ke Roma, dia sebagai tahanan akan diadili di sana. Bahkan kapalnya karam. Ada 276 orang di dalam kapal itu. Ya, coba lihat ini. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-18. Ketika dia mau pergi ke sana, dia transit di sebuah kota. Dan ketika dia transit di sebuah kota ini, ada kapal dari Alexandria, Mesir, menuju on the way ke Roma. Dia numpang kapal itu. Kapal itu adalah kapal barang, ngangkat gandum. Kapal prioritasnya, kapal barang seperti begitu, prioritasnya adalah bawa muatannya sampai ke tempatnya baru dibayar. Prioritasnya apa? Gandumnya. Nah, waktu sedang berlayar, tiba-tiba angin kencang dan kemudian kapal hampir dan akhirnya karam, ya. Mereka mulai mengerti bahwa prioritasnya bukan gandum lagi.
nyawa mereka toh. Jadi pelan-pelan nih prosesnya. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 18 mengatakan begini. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Itu baru muatan tuh. Udah gitu ayat yang ke-38 dikatakan begini. Ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka akhirnya nih ya membuang muatan gandum ke laut. Untuk apa? Meringankan kapal itu. Yang tadinya penting, jadi gak penting. Karena Tuhan lagi kasih tahu, gak penting tuh. Kamu sadar gak tuh gak penting? Gak tahu, ya itu gak penting, makanya buang aja. Nyawamu lebih penting. Hubungan intimmu lebih penting. Kebenaran lebih penting. Wah, banyak hal. Di dalam sebuah perubahan Tuhan lagi ngajarin sama kita prioritas. Seorang temennya teman saya. Punya mobil baru. Warna hitam metalik. Setiap hari kalau punya mobil baru latah kan dicuci terus ya kan. Jadi anaknya udah ngeliatin mobilnya dicuci terus. Anaknya masih 5 tahun. Satu hari papanya pulang, mobilnya kotor. Papanya capek, papanya tidur. Belum sempat nyuci. Anaknya punya inisiatif, anak 5 tahun. Duh, aku cuciin deh mobil papa. Dia ambil ember, dia isi sama air sabun seperti papanya. Kemudian dia bingung. Papa kalau gosok pakai apaan ya? Kalau dia nggak temu gosokannya. Kemudian dia mungkin berpikir, mama kalau di dapur, kalau lagi bersihin dandang pakai kawat, serabut kawat tuh, itu bersih. Apalagi mobil. Nah. Dia ambil tuh serabut kawat. Dia gosok mobilnya, metalik hitam. Ngik, ngik, metal sama metal, ngik, ngik. Disiram sama air sabun. Setelah selesai semuanya, dia menjerit. Karena mobilnya berat dari ujung ke depan sampai ujung belakang. Berat semuanya. Di saat itu papanya bangun. Papanya menjerit, anaknya menjerit sama-sama. Papanya mengatakan dia hampir tampar tuh anak. Di saat itu Roh Kudus bilang begini, jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Kalau kamu tampar dia, kamu akan memerlukan banyak waktu untuk memulihkan hatinya. Hancur hatinya. Prioritasmu bukan mobilmu, anakmu. Di saat itu dia berlutut, dia peluk anaknya. Dan mereka berdua nangis. Anaknya nangis karena dia menyesal nyuci mobil sampai berat-berat. Papanya juga nangis karena mobilnya berat-berat juga. Nak, sedih aku. Mobil masih baru. Tapi di situ dia belajar prioritas. Kadang-kadang kita dibuat hancur kok memang. Karena kita harus meninggalkan sesuatu yang kita anggap penting. Jangan kejar harta, jabatan, status, bahkan ketenaran. Kita seringkali mengejar hal-hal yang terlihat untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kita lupa kita gak kejar damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan. Hal-hal yang gak kelihatan. Padahal itu membawa damai dalam hidup ini. Yang terakhir. Ini sangat penting sekali. Mazmur 4 ayat 35. Di dalam perubahan, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk percaya sama janji Tuhan. Dan itu dalamnya luar biasa sebenarnya. Seperti ketika Tuhan bicara sama Paulus tadi. Kamu akan ke Roma. Dia menjadi sosok pribadi yang paling gak takut di perahu itu. Karena dia punya prinsip gini. Mau terjadi apapun di jalan ini, gue pasti sampai ke Roma. Beda sama murid-muridnya. Beda. Nih, Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, ini dia nih. Yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang siapa? Yesus kan? Kalau Yesus bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kan yang ngomong Yesus. Kan semua yang dikatakan sama dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Kan firman yang keluar. Kalau saya yang bilang sama saudara, yuk saya ajak saudara nyebrang jalan Jelambar ini. Saya gak bisa kasih jaminan kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Tapi kalau Yesus yang bilang, yuk kita ke seberang, pasti kita sampai ke seberang dengan selamat. Karena gak ada yang bisa menggagalkan rencana dia. Itulah Yesus. Murid-muridnya gak paham. Sekarang gini, Yesus tahu gak akan ada badai? Tahu. Yesus sebagai manusia, 100% dan juga 100% Tuhan, dia mengalami keletihan, ngantuk, lapar, dan lain sebagainya sama seperti kita. Jadi ketika saya membaca perikop ini, saya berpikir oke, dia lagi capek, dia lagi ngantuk, dia berfirman dulu, karena dia tahu sebentar lagi akan ada badai, supaya firmannya membungkus mereka di dalam sesuatu keamanan dan proteksi, dan dia mau tidur di situ. Dia tahu kok, dan dia mau tidur, dia ngantuk, dia mau tidur. Tapi sebelumnya dia berfirman dulu, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau mereka intim sama Tuhan dan mereka ngerti,
Oh, artinya pasti kita sampai ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Banyak orang ditinggal loh, karena gak mau masuk dalam rencana Tuhan. Dan mereka ketika ditinggal mereka gak ngalamin badai kadang-kadang. Dan seringkali kita iri hati sama mereka. Justru kita yang dibawa sama Tuhan ngalami badai. Tetapi gak usah takut, karena di dalam perahu kehidupan kita ada Yesus. Dan kita sedang diubahkan karakternya menjadi serupa seperti dia toh. Jadi kalau lihat orang yang ditinggalin yang ada di pesisir ini nggak ikutan sama dia, jangan iri hati. Jangan katakan gini, aduh gue ngalamin badai kalau enggak. Terus kita pakai bahasa yang betul-betul konyol. Tuhan kenapa mereka diberkati saya enggak? Ngawur. Itu karena pengajaran-pengajaran yang ngawur. Kalau orang dianggapnya enak dan kelihatannya enak dan nyaman itu berarti diberkati. Enak aja. Sama seperti Asaf pemimpin biduan di Mazmur. Mengatakan, kenapa engkau memberikan sesuatu keindahan bagi orang-orang fasik? Ingat, ketika kita sedang menghadapi masalah dan yang diubahkan adalah kita sedang diberkati sama Tuhan. Itu arti berkat yang sebenarnya loh. Saya udah pernah ajarkan di tempat ini. Itu arti berkat yang sebenarnya. Itu masalah urusan Tuhan. Itu arti berkat. That's the real meaning of blessing. Materi itu sekunder. Gak ada urusannya sama materi. Jangan dikejar-kejar itunya makanya. Jadi ini ada orang-orang yang ditinggal loh. Gak ikutan di dalam perahu. Dan gak ketemu badai. Dan gak ngalami Tuhan. Ayat 37. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Wah ketakutan. Harusnya mereka jangan bangunin Yesus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini di sini ya. Harusnya jangan dibangunin. Sampai gak ke seberang dengan selamat. Sampai walaupun air udah menyembur masuk. Yesus udah berfirman kok. Pasti sampai, walaupun kapalnya udah mau hancur-hancuran, pasti sampai. Maka murid-muridnya membangunkan dia, ini salahnya nih. Dan berkata kepadanya, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sama seperti banyak orang Kristen yang tidak dewasa. Tuhan kau gak peduli sama saya, padahal dia ada di perahu kehidupan kita. Dia tahu setiap air mata dan dia tahu setiap pergumulan kita. Ia pun bangun. Ayat 39, menghardik angin itu berkata kepada danau itu, diam tenanglah, lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, makasih ya kamu udah bangunin aku. Aduh hampir loh kita mati semuanya ya. Aduh terima kasih ya, aduh thank you banget. Saya kebablasan tidurnya tadi gak pakai alarm. Aduh terima kasih banget, aduh sini peluk terima kasih. Aduh lega. Dia ngomong gitu? Enggak. Yang dia ngomong begini, mengapa kamu begitu takut? Dan yang kedua, nempeleng banget. Kenapa? Kamu gak percaya. Maksudnya apa? Kan saya udah ngomong di depan tadi. Marilah kita bertolak ke seberang. Artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Jangan bangunin saya. Kenapa kamu gak percaya? Makanya ya, kalau yang naik perahu ini jemaatnya GB Pantai Mutiara, beda pasti ayatnya. Beda. Di awalnya sama nih. Yesus dengan jemaat GB Pantai Mutiara. Sama Pak Wijaya, dipimpin sama Pak Wijaya. Sampai di perahu nih, meninggalkan banyak yang lain yang gak pernah mau ke gereja. Oh yes. Masih sama tuh, terus kemudian badai menopak dan akhirnya air menyembur masuk. Nah di sini mulai beda nih. Dan kemudian mereka bergandengan tangan dan mengatakan, jangan bangunkan Yesus. Pasti gitu ngomongnya. Ada satu jemaat yang ikut ya, yang kalau ibadah cuman Paskah sama Natal doang Pak, ya kan? Ada tuh ya pasti kayak gitu ya Pak ya. Dia imannya paling lemah tuh. Dia yang berteriak sendiri, enak aja bangunin kita mati tahu gitu. Terus semuanya pada ngomong jangan. Pak Wijaya bilang gini, tadi Yesus sudah bilang sama kita marilah kita bertolak ke seberang. Yang artinya adalah semuanya rame-rame kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Pasti gitu. Itu air udah masuk semua udah. Dan firman Tuhan mengatakan akhirnya mereka sampai ke seberang dengan selamat. Di situ baru Yesus bangun. Beda kan ayatnya? Dan waktu Yesus bangun dia katakan, wahai jemaat GB Pantai Mutiara, besar imanmu, luar biasa engkau. Thank you ya gak bangunin saya juga lagi capek tadi. Hebat imanmu, luar biasa engkau. Gitu dong, dia ada di situ kok. Jangan pernah bilang, Tuhan kok gak peduli sama saya, enak aja. Dia di situ kok. Bahkan yang sakit disembuhkan. Bahkan diberikan kesehatan sama Tuhan. Ada dia kok. Apapun perubahan dalam hidup ini, kita punya pengharapan di dalam Tuhan.
dunia tidak ada kepastian, di dalam Kristus ada kepastian. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.